pemain kan kita kumpuli dulu, kita latih makro gamenya, terus dia pengenalan roamingnya, terus juga ada mikro playingnya juga. Jadi benar-benar e-sport tuh sekarang tuh jauh lebih complicated gitu. Iya. Dan yang boleh dibilang ya yang angkat nama Indonesia sekarang itu justru e-sport. Juara dunia e-sport di dunia itu Indonesia. Ya, EVOS dan RRQ. Ternyata di balik banyaknya olahraga pun e-sport ini yang mungkin beberapa orang tuh masih kayak ngerasa game itu biasa aja gitu ya Mas ya, masih belum sampai pada kejuaraan internasional, padahal nyatanya prestasi pun bisa diraih sampai internasional. Seperti itu. Tapi untuk bermainnya sendiri kan butuh latihan ya, itu bikin candu gak sih? Kecanduan main handphone akhirnya. Kalau kecanduan kan? sih iya. Iya banget. Jadi aku lihat tuh di online tuh, ini siang online, malam online, pagi online. Ini orang nggak ada istirahatnya ya. Tapi mungkin karena apa ya? Karena suka ya gitu karena ya. Suka. Ya. Terus nahannya ini gimana nih biar nggak kecanduan? Biasanya kan apalagi kalau misalnya main di rumah itu ya, diliatin main HP terus itu kadang bikin kesel juga. Dimarahin orang tua nggak? Iya, dimarahin. Kalau dimarahin orang tua sih enggak, malah dulu itu orang tua dukung juga. Oh, dukung. Iya. Ikut main juga nggak? Oh, belum. Jangan Bu, jangan. Bahaya itu. Terus habis itu cara mengatasi kecanduannya gimana? Mungkin kalau saya sendiri sih ya, kan saya juga hobi bersepeda gitu. Saya bersepeda keliling komplek gitu. Olahraga. Gitu. Ya olahraga. Olahraga yang ini ya, yang nggak dalam online. Iya. Jadi Dialihkan. selain e-sport itu olahraga, strategi dan juga pikiran sama kecepatan tangan ya. Mungkin ya saran juga sih buat teman-teman yang di e-sport juga jangan lupa olahraga, makan cukupi, jangan lupa. Kadang-kadang suka telat tuh makannya tuh teman-teman tuh, jadi sering ngingetin juga. Terlalu diforsir ya kan, akhirnya lupa untuk melakukan kegiatan yang lainnya. Jadi memang cukup harus dibatasi juga, karena kalau misalnya nggak dibatasin, kita kadang lupa waktu, apalagi main handphone ya kan, nggak ada habisnya. Tapi manfaat yang dirasakan dari sudah bertahun-tahun sampai sekarang, dan akhirnya mendapatkan juara, apa yang dirasa kayak ternyata e-sport ini berguna banget buat aku? Kalau itu sih, apa ya? Kalau dari saya sendiri, ya bisa nambah pengalaman di e-sport itu sendiri. Nambah teman bisa juga. nambah teman, nambah seduluran. Nah, ya. Nambah seduluran. Nambah uang saku juga kan ya. Iya. Kita nginepnya di hotel. Kalau kita bikin event itu kita nginepnya di hotel, terus kita kumpul bareng habis event, break kadang kita bisa adain pesta perpisahan gitu, perpisahan panitia gitu. Terus ya kita nambah keluarga baru lah. Iya, nambah keluarga baru. Dan kita selalu open sih. Emang gitu dari awal aku bentuknya itu komunitas. Jadi jangan sampai melencengnya ke hal-hal yang ada kan yang cuma nyari untung, cari aku udah juara, yaudah aku buyar, penting aku dapat duit. Enggak. Kalau emang gitu lebih ke komunitas, siapa aja bisa masuk, siapa aja bisa gabung, asalkan punya komitmen untuk majuin e-sport gitu. Asal punya komitmen buat majukan e-sport, karena e-sport ini memang harus didukung oleh orang-orang yang memang punya niat dari hati ya Mas ya. Kalau nggak niat dari hati ini cukup susah, karena ini bikin kecanduan gitu kan, dan harus ada yang mengontrol. Nah, mungkin kita akan kembali lagi dengan salah satu member dari komunitas ini. Tetaplah di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya. Wes, ganti wajah lagi dari Mas Yoga, sekarang ditemani sama temannya lagi, namanya Mas Huda. Mas Huda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik lah. Lemes banget ya, belum makan. Kayaknya belum sarapan. Oh, belum sarapan. Habis mabar kayaknya. Habis mabar, bergadang ya. Bergadang malam. Karena biasa gamers itu, tadi Aul juga udah sempat sampaikan juga, katanya bikin candu gitu. Jadi kayak tidak bisa melepaskan mata ini dari layar smartphone gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal games ini, sempat aku membaca beberapa artikel gitu menyebut bahwa games ini bukan hanya sekedar hobi atau sekedar olahraga, tapi bisa dijadikan sebagai profesi gitu. Nah, kalau dari Mas Yoga sendiri, games ini apakah dijadikan profesi atau sebagai sampingan untuk hobi dan lain-lain, seperti apa? Kalau e-sport sekarang
kita kalau ngomong sekarang ya, kalau sekarang nggak bisa buat hidup sih. Sekarang itu dimulai dari tahun berapa atau bulan apa? Mulai ini primadona COVID ya. Iya. Primadona Iya, COVID iya, kita iya. jadi udah nggak bisa bikin event. Zaman Oke. sebelum 2019 itu kita bikin event 60 event kurang lebih itu hampir setiap minggu kita bikin. Jadi itu kita dapat pemasukan dari sponsor, kita dapat pemasukan dari peserta, kita dapat pemasukan dari tenan gitu. Dan itu biasanya kalau dari MIG kebetulan Huda sama Alvin itu termasuk MIG eventnya gitu. Jadi salah satu setiap event kita ada pembuat panitia, kemudian ada pembagian hasil lah gitu. Dari situ kita bisa hidup sih sebenarnya. Cuma sesudah Coronanya Iya. berenang-renang ya. iya. Bertebaran gitu Makanya aku saranin mungkin ya kalau bisa boleh bikin event offline, nanti harus pakai kalung eukaliptus itu mungkin. Ya. Bisa. Udah pakai kalung semadaf aja. Iya. Antivirus, iya. Iya. Tapi event online bisa nggak sih diadakan? Bisa banget sih. Cuma masalahnya, terlalu banyak masalah aku bilang mah. Jadi kayak Mungkin ada dari koneksinya, terus ada jokian, ada juga yang pakai aplikasi yang nggak halal, yang bukan bercampur ada gitu ya? babi ya bukan ya. Ada aplikasi tambahan gitu yang bisa ngelihat mapnya bisa kelihatan semua kayak gitu. Iya, hack map kayak gitu. Ya, itu yang sebenarnya bikin masalah juga gitu loh. Makanya aku kalau bikin karena kita jaga nama MIG sendiri sih, kita kalau online kurang gitu. Oke, jadi selama pandemi corona mulai dari bulan Maret ya waktu itu ya. Itu event Dari Januari Ibu. Oh, dari Januari bahkan. Iya dari Januari udah kerasa banget Udah itu. kerasa. Kalau anak MCEO masih kerasanya bulan Februari akhir. Oh iya beda Ibu. Beda. Iya. Iya beda gitu. Jadi ternyata games ini sangat banyak peminatnya dan banyak juga sponsor yang mau mendukung. Sangat amat banyak. Bahkan kalau aku bikin event itu sponsor itu bukan aku yang nyari sponsor. Dia datang. Dia yang datang, Mas, aku ada dana sekian, kita bikin event, ayo kita bikin apa Mas? Ayo e-sport ini kita ngadainnya misalnya di mana, pengen di mana kita adain, kita tim event udah siap, udah ready, mereka tinggal nyediain dana, hadiah, kita langsung jalanin event. Mereka yang nyari. Oke, Mas Yoga kan juga sebagai event planner gitu ya, bukan hanya di games saja. Event planner juga caster juga caster. player juga semuanya nyampe. Oke, tapi bukan hanya di games aja kan? Bukan. Nah, perbandingan atau perbedaan antara event planner di games dan event planner di bidang yang lain apa? Lebih mungkin dari sisi produksinya lebih hemat biaya atau seperti apa? Kalau hemat biaya sih enggak ya, sama aja sih. Cuma kalau e-sport tuh sangat mudah menarik crowd. Oke. Ya, jadi kalau kita bikin di Lipo Batu kemarin tuh yang datang tuh hampir 11.000. 11.000 bayangin ngumpulin orang segitu banyak. Itu dari mana seluruh Seluruh Jawa Timur, bukan sak dunia bukan. Seluruh Jawa Timur ya. Seluruh Jawa Timur, bahkan yang dari EVOS jauh dari Jakarta ya. Itu dari Jakarta datang. Sebagai event manajernya ya. Iya, bantuan event. Gimana cara mendapatkan crowd itu gitu? Ada strategi khusus nggak? Atau memang karena itu sudah sangat menarik jadinya orang yang datang bukan kita yang nyari gitu? Karena kan udah dari nama MIG-nya juga udah terlalu Udah banyak dikenal. banyak kepercayaan, terus nggak eventnya nggak bohong-bohongan. Ya, bukan kaleng-kaleng lah. Oh, bukan kaleng-kaleng. Banyak kan sekarang yang event-event bohongan hadiahnya Full price gitu, yang nggak jelas. nggak jelas total hadiahnya. Ngomongin soal hadiah nih, sejauh ini hadiah terfantastis gitu atau terbanyak dari lomba e-sport ini berapa sih? Di angka berapa? Kalau angka ya ini yang kita agak ya. Kemarin kita sempat bikin yang di Lipo Batu itu 10 juta hadiah. 10 juta untuk Ya. juara satu. Untuk semua all. Oh, untuk Ya, semuanya. ada plus handphone juga. Plus handphone. Terus di Lipo Tapi kan itu Sidoarjo, dibagi sama tim. iya. Udah 10 juta berarti kisaran mungkin yang juara satu 5 juta katakanlah ya. Nah. Dibagi sama tim 5 orang berarti paling nggak satu orang 1 juta. Iya. Dan itu untuk di ukuran Malang udah besar sih. Besar ya? Iya, makanya yang datang Jawa Timur juga kan. Tapi sebenarnya kalau aku tanya kenapa sih kayak tim Dranix itu mereka mau datang dari Surabaya buat ikut event kita, belum tentu juara dan dia lolosnya cuma 4 besar ya. Semifinal. Ya semifinal 4 besar. Terus dia rela nyewa villa di Batu 8 juta buat ikut kita karena mereka tuh punya plan jangka panjang. Jadi mereka tuh pengen ada training camp di Batu, mereka memperkuat tim, mempererat tim, terus tujuan mereka di nasional yang hadiahnya gede. Kalau di Malang sendiri sih kalau hadiah sih kurang begitu besar. Kalau hadiah kurang begitu besar, terus dari mana para gamers ini bisa mendapatkan pendapatan gitu?
Karena banyak orang bilang dari games ini bisa dijadikan profesi gitu kan. Kan sering Dari mana banyak biasanya? lomba, banyak turnamen. Jadi ya sering-sering ikut lomba turnamen. Oh, jadi dari lomba turnamen gitu. Lebih ke gambling sih kalau itu ya, aku bilang. Cuma kalau dari dasarnya sekarang sih lebih ke ada live streaming. Iya, mereka dapat bisa bikin YouTube, bikin Facebook gaming, mereka bisa dapat AdSense gitu sih. Oke. Sekarang banyak yang beralih ke live streaming. Iya. Di Facebook, YouTube, apa aja yang bisa live streaming. Iya. Kalau live streaming di Facebook gimana tuh mainnya? Kalau misalnya di YouTube kan katakanlah Just No Limit ya. Dia kan pemain game terus dia nge-review gimana cara main games ya kalau nggak salah gitu ya. Terus habis itu dia dapat pendapatan dari AdSense, kemudian dari sponsor karena yang nonton dia banyak gitu. Itu kalau dari YouTube, tapi kalau dari Facebook gimana tuh? Sama aja. Sama aja ya? Ada namanya Facebook Gaming itu kita pakai aplikasi, ada aplikasi tambahan sih. Power Mirror sama ada satu lagi aplikasi. Begitu kita langsung live streaming, biasanya cewek-cewek sih, cewek-cewek cakep, terus pakai bando gitu ya, pakai udah dandan. Nah. Ayo mabar ya, mabar guys. Nah terus habis itu ya udah dari dia langsung live streaming itu kebanyakan orang kan udah di Indonesia kan termasuk pengguna Facebook terbanyak tuh. Otomatis dia muncul di Facebook Gaming di atas biasanya kayak gitu. Oke, sekarang balik lagi ke event ya, event atau turnamen yang diadakan oleh MIG. Mas Huda sebagai event manager, biasanya nih ya, kalau boleh di-spill, keuntungan dari sekali menggelar turnamen itu bisa sampai berapa sih? Kalau keuntungan sih saya masih kurang paham lah, Mas Yoga Iya. lebih paham. Oh, Mas Yoga lebih paham. Soalnya dia lebih kayak Ternyata bantu, keuangannya dipegang sama Mas Yoga ini guys. dia lebih kayak bantu operasionalnya, Oke, terus oke. pembagian timnya apa bracketnya Mas ya. Yoga kamu harus tahu, jadi kira-kira keuntungannya berapa harus minta lebih banyak lagi. Enggak, ini tinggal diajak karaoke aja bareng-bareng gitu. Oke, berapa Mas Yoga kalau boleh di-spill? Tergantung dari gede eventnya sih, Mbak. Kalau dari Semakin gede, semakin banyak. ya semakin gede semakin banyak, terus juga kita biasanya kalau hadiah ke support dari sponsor biasanya gitu. Oke, gini deh. Misalnya kemarin 11.000 peserta ya. Satu peserta berapa biaya yang dibayarkan untuk ikut? 11.000 penonton. Jadi kalau yang timnya itu ada gitu. 128. 128 tim. Tapi tiap tim menonton kan pasti bayar. Ya kalau yang nonton nggak bayar, gratis. Enggak, yang Kalau tim, yang yang main, tim, kalau yang yang tim yang main itu 100.000 pendaftarannya. 100.000 berarti sekitar 12 12 juta Oke. 800. Itu kita dapat dari sponsor. 12 juta, kemudian yang 10 juta untuk hadiah dan masih ada uang dari sponsor. Ya, Artinya itu- masih ada keuntungan ya. dan lain-lain. Ya Sama- kira-kira bisa satu sponsor bisa ngasih berapa tuh fresh money misalnya? Kalau kemarin di Lipo Batu itu kita dapat 8 sponsor. Satu sponsornya berapa? Kira-kira. Ya, itu enggak. Oke. Iya. Segitu cukup lah buat Cukup buat ya. bagi-bagi sama tim Untuk gitu. berbagi sama timnya berapa total? Kalau di MIG tim event ada 10 ya. 10. Iya. Tim intinya ada Cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari selama 1 bulan. ya Satu event. lumayan iya sih. Lumayan ya. Oke, baiklah. Karena kita sudah berada di penghujung percakapan ini, sebenarnya menarik kalau mau dikulik lagi gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang pengen belajar tentang games atau pengen gabung juga Boleh di gabung, komunitas MIG, boleh dipromot dulu? Boleh Yoga? silakan gabung aja kita punya ada grupnya di Facebook, ada Malang Indo Gaming. Di situ ada komunitasnya terbagi, ada komunitas Free Fire, komunitas PUBG, dan ada komunitas Mobile Legends Jatim ya, Jawa Timur. Kemudian kalau mau follow bisa di Instagram juga ada MIG Esport. Terus juga di YouTube juga ada Malang Indo Gaming. Ya. Oke, Ada terima kontaknya kasih. juga, kontak nomorku. Ada di bawah sini. Iya, di bawah sini ya. Oke, langsung dicek aja media sosialnya di Malang Indo Gaming, Ya, MIG Esport juga. MIG Sport, dan siapapun yang tertarik di bidang games Semua boleh. gabung Semua di boleh komunitas gabung. MIG, terbuka untuk siapapun dan welcome gitu ya. Iya. Terima kasih banyak buat Mas Yoga, Terima Mas kasih. Huda, Mas Alfian sudah bergabung di Studio ATV dan sudah berbagi bersama kami. Sukses selalu. Moga-moga Amin. corona cepat berakhir ya. Jadi Amin. bisa gelar event lagi, Iya. dapat cuan-cuan lagi. Iya, siap. Nanti MC-nya Galuh gitu. Boleh. Terima kasih banyak dan juga terima kasih untuk pemirsa TV yang sudah menyaksikan I Love Malang Raya. Jadi mewakili dari Aulia Rasyidah juga, saya tutup di segmen I Love Malang Raya kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. I'm all up in my head again.
once again. Oh, I just wanna be